Kita di sini belajar jatuh lalu berdiri lagi. Asrama jadi saksi mimpi kecil yang pelan jadi berani. Oke. Bisa dimulai ya teman-teman semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ansayna wa masal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa la syarikalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya di sore hari ini ya. Dan salat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana teman-teman kabarnya semuanya? Semangat ya? Semangat karena ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian kegiatan MPLP ya, masa pengenalan santri baru. Dan di sesi terakhir ini kita menghadirkan alumni Pesantren Petik ya, nanti kita kenalan ya, yang akan menceritakan pengalaman ya, pengalaman yang sudah ke depan ini lalui ya, baik selama menjadi mahasantri maupun sekarang menjadi seorang profesional di dunia kerja. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kakak kita. Oleh karenanya di slide pertama ada quotes ya, experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman adalah guru terbaik ya. Jadi itu legend tuh quote ini nih. Jujuran nih dulu saya dulu ya. Mungkin Kak Hafiz ya, Kak jadi mungkin nggak ngalamin tuh. Kalau Sinar Dunia tuh, buku Sinar Dunia. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Dulu di buku Sinar Dunia ada tuh tulisannya tuh, quotes-quotesnya di atas tuh, experience is the best teacher. Nah, aneh. Dan saya dulu ingat quote ini pas zaman TK, kalau bukan TK ya, SD lah, di awal-awal gitu ya, karena dulu udah bisa baca. Nah, ini sampai sekarang masih teringat bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan hari ini kita akan belajar dari pengalaman kakak kita ya yang di depan ini, dan harapannya kalian kopas aja ya apa yang dilakukan oleh kakak di depan selama mungkin waktu itu di Petik, dan mungkin nanti bagaimana mereka survive di dunia kerja. Baik, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema di sharing session alumni di sore ini ya, yaitu dari mahasantri menjadi profesional dan berkarir di dunia IT. Ya, dari mahasantri ya, berarti kakak di sini merupakan mahasantri nih. Ya, sama seperti kalian teman-teman mahasantri. Ya, makannya sama ya, ngantri. Kalau zaman kita habis ya dulu masak sendiri ya. Ada yang masak sendiri kayaknya. Ada masak sendiri dulu. Ya mungkin di Nampan ada nggak dulu ya? Dia sama di Nampan ya. Kenapa saya kali nanya ke Hafiz? Karena Kak Hafiz alumni senior nih angkatan 4 ya. Kali angkatan 3 ya. Mungkin teman Dandi sama Tova udah enak ya. Dimasakin. Kalian juga dimasakin ya. Masak sendiri masak sama masaknya makannya di dapur ya. Tidur mungkin sama, asramanya sama gitu ya. Jadi sama-sama santri. Dan kakak di sini sudah berkarir di dunia IT ya. Mungkin langsung aja ya kita perkenalkan kakak di depan ini. Mulai yang pertama adalah, mungkin saya akan bacakan aja dulu ya. Akan bacakan nanti selanjutnya nanti sesi perkenalan. Yang pertama Kak Nurul Mustafa. Tepuk tangan untuk Kak Nurul Mustafa. Jujur saya bingung nih, nggak ada foto lagi, jadi tapi pas banget ya berdua nih Kak Nurul sama Dandi ya. Kira-kira yang mana Kak Nurul? Kak Nurul yang mana kira-kira nih? Ini dulu kan sama-sama dihukum. Dihukum apa bebas sih? Bukan ya? Apel ya? Oh, apel pagi. Apel pagi ya. Apel pagi ya. Berdua, sekarang juga berdua sebagai narasumber ya. Kak Nurul Mustafa ya. Atau dipanggil juga, ini bajunya sama karena emang alumni fresh graduate, alumni kemarin ya. Alumni kemarin, beda ntar Kak Hafiz mungkin bajunya udah nggak ada nih ya.
ya. Kak Nurul Mustafa atau Tova ya. Sekarang dari tahun 2026 tahun sekarang ya, present sampai sekarang bekerja di PT Solu Filantropi Indonesia. Bagaimana kamu Kak Tova ya? Bekerja di situ nanti Kak Tova akan cerita gitu ya. Yang kedua, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Rifandro dan Dika. Sama fotonya karena nggak ada foto lagi ya. Kebetulan angkatan 13 emang sedikit dokumentasinya. Ya, Kak Rifandro dan Dika Syafa Adrian Dopo. Mas, ini namanya panjang sekali ya. Dipanggil Kak Dandi ya. Kak Dandi ya. Sama seperti Kak Nurul angkatan 13 ya. Baru lulus 3 minggu lalu kayak ya. Bulan Agustus ya. Ya, jadi bulan Agustus kemarin di sini juga nih perpisahan internal. Kan di angkatan 13 ada wisuda juga, wisuda semua lembaga binaan YBM di bulan Mei ya, atau bulan Juni ya? Mei ya kalau nggak salah ya. Ya, atau Mei apa Maret, Mei kalau nggak salah. Dan di Agustus kemarin, 3 minggu kemarin ada perpisahan lagi di sini juga. Dan hari ini Kak Dandi bisa berkumpul di sini sharing-sharing kepada teman-teman Mas Santri. Nah ini Kak Hafiz dan Kak Kir nih fotonya gimana nih? Ya, Kak Dandi kerja di PT Mikro Madani Institute. Ya, PT Mikro Madani Institute dari 2026 sampai sekarang. Nah, tentunya kita kasih tepuk tangan juga untuk Kak Hafiz. Ini Kak Hafiz nggak tahu nih, inget nggak nih foto ini di mana? Ini kayaknya di video profil petik ya, saya capture aja ya. Ini Kak Hafiz paling banyak pengalamannya, Masya Allah ya. Saya bacakan ya, nanti Kak Hafiz juga cerita bagaimana proses-proses perjalanannya mulai dari di PT Graha Fata ya. Ini kalau salah maaf ya, kayaknya dari LinkedIn dan di copy sama ChatGPT ya. PT Graha Fata sebagai IT support ya, technical support 2017. Lalu PT Inti Teknik B ya sebagai project supervisor dari 2017 sampai 2018. Lalu di PT Madina Mitra Teknik ya sebagai onsite engineer 2018 sampai 2019. Lalu di Handyvan Training Partner ya sebagai IT instruktur 2019 sampai 2023. Lalu di PT Madina Mitra Teknik ini sama ya. Sebagai leader corporate customer care ya 2020 sampai sekarang, dan juga di PT Elang Strategi Adidaya atau disingkat Estrada sebagai solution project manager ya. Sebagai project manager dari tahun 2021 sampai sekarang. Ya. Jadi ke Muhammad Hafiz Fajar atau biasa dipanggil Kak Hafiz ya, alumni angkatan 4. Kasih tepuk tangan 3 kakak kita depan dong. Oke. Setelah perkenalan ya, tadi kan dibaca ya, mungkin nanti setelah ini ada sesi perkenalan lanjutan ya. Yang pertama dari Kak Tova dulu ya. Kak Tova dulu, boleh dong cerita mengenai awal kenapa bisa belajar di petik ya, lalu dulu bagaimana backgroundnya ya sebelum masuk petik, terutama di bidang IT-nya, apakah sebelumnya sudah pernah belajar IT gitu. Pada Kak Nurul dipersilakan. Pakai mic ya. Tadi siapa yang itu? Oh, antum ya? Bisa dibantu? Ya. Tolong dibantu. Kedengeran nggak? Dibantu. Kedengeran kan? Dari sana kedengeran nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jelek banget? Pakai ini. Buat rekaman kamera. Oh. Ya. Buat.
Ya, perkenalkan nama saya Nurul Mustafa dari kelas pemrograman web. Di sini siapa anak web? Coba angkat tangan. Aneh mau tahu. Wih, banyak banget ya. Ya, turun. Saya sekarang lagi magang di Danapen. Tapi sekarang udah direkrut di PT Solu. Sebelumnya pas masuk ke Petik itu saya nggak ada sama sekali nggak ada kayak tahu itu IT itu apa. Cuman kalau kayak mengoperasikan komputer itu bisa lah. Kayak ngetik di keyboard gitu, bisa lah ya, basic kayak gitu. Tapi di sini ada yang belum paham cara pakai komputer gitu, ngetiknya masih belepotan. Coba tunjuk tangan coba. 1, 2, 3. Masih banyak ya? Masih banyak. Ya. Oke. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Belum tahu cara pakai komputer nggak apa-apa. Soalnya nanti diajarin di sini sama dosennya. Nanti diajarin teman-teman. Terus juga yang teman-temannya yang udah bisa pakai komputer ya jangan diem aja gitu, pokoknya bantuin temennya yang nggak bisa gitu, saling merangkul lah. Sebelum belum tahu IT itu kayak masih bertanya-tanya sih, itu IT itu apa gitu. Nah kalau udah di sini udah, kalau misalnya udah masuk kelas udah enak lah, udah bisa jawabnya. Nah dulu kan Nurul gimana? Kan belum bisa IT tuh. Ada perasaan pengen berhenti nggak? Atau pengen kabur gitu? Kabur. Nah, kabur nggak mungkin. Kan ada juga tuh yang teman-teman gitu tuh, nyerah gitu, perasaan nyerah atau nyerah. ya gitulah. Kalau belajar IT sih saya nggak bakalan nyerah sih, soalnya emang zaman sekarang udah gampang kayak udah ada AI gitu. Jadi apa-apa tinggal ya bisa lah tanya sama AI. Jadi gampang gitu. Oke. Nah kalau Kak Dandi gimana? Kak Dandi dulu pengalaman sebelum ke Potik dah gitu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan ulang, nama saya Rifandro dan Dika Syafa Adriandopo, bisa dipanggil Dika atau Danika. Nah sebelumnya saya izin dulu sama teman-teman, saya duduk di atas mungkin lebih tinggi daripada teman-teman. Bukan berarti saya emang lebih tinggi ya, saya emang kalau duduk di bawah nggak bakal kelihatan sama teman-teman semuanya gitu. Nah, jadi background saya itu adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Saya kebetulan satu sekolah sama Syafaat nih yang paling depan. Iya. Oh ini. Saya jurusan desain komunikasi visual atau DKV. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah lah pasti. Dulu katanya dibully ya? Ini sama antum? Ah? Oh enggak ya? Bukan. Jadi ya mungkin dari teman-teman semua di sini banyak yang backgroundnya jauh dari teknologi. Kalau saya kan masih ada sedikit tipis-tipis nyenggol-nyenggol teknologi kayak komputer, PC gitu kan masih nyenggol-nyenggol. Kalau teman-teman yang di sini mungkin banyak yang sama sekali nggak pernah megang laptop, megang komputer gitu kan. Tapi nggak apa kata Mustafa tadi, nggak apa karena semuanya di sini bakal belajar buat ngoperasiin itu. Jadi ya sesuai background saya tadi, saya ada sedikit kemampuan buat ngoperasiin komputer, tapi saya benar-benar masih asing sama yang namanya IT. Bahkan pas daftar pun kan ada 3 jurusan, ada mobile, ada web, ada jaringan. Nah saya daftar itu murni ya udah daftar aja lah, nggak tahu yang mana mau yang daftar apa, karena saya jujur daftar ke sini itu dipaksa sama temennya nenek, kayak kamu harus kuliah nih setidaknya, beasiswa kan ada gratis. Tapi saya dulu pun ngaji pun nggak pernah. Jadi pertimbangan saya pas masuk itu, pertama nggak tahu IT itu gunanya apa, yang kedua nggak pernah ngaji. Sementara di sini pas lihat pendaftaran kan harus
ngafalin Bisa satu baca juz, ngafalin satu juz, habis itu apa Bisa baca materi Quran. IT-nya ya, materi IT-nya juga saya nggak tahu, tapi saya masuk. Terus saya masuk, ya udah kayak apa ya, kayak orang yang nggak pernah pesantren sebelumnya tiba-tiba masuk ke lingkungan orang-orang pesantren gitu. Di sini pasti banyak kan yang dari pesantren. 50% ada, 50%. Coba yang pesantren angkat-angkat tuh. Oh banyak ya. 70 kali ya, 50% lah ya pesantren. Ya mungkin kalau teman-teman yang pesantren ada sedikit kemudahan di hafalan ya, karena udah ngafal mungkin 1 juz, 2 juz atau bisa 10 mungkin. Nah itu apa ya, buat teman-teman yang sebelumnya emang nggak pesantren, nggak pernah ngafal, atau nggak pesantren tapi udah ngafal, itu jadi keuntungan. Cuman kalau yang buat yang belum ngafal itu jangan dijadiin sebagai apa ya, gue masuk sini nggak bisa nih, gue harus ngafal 1 juz, gue nggak mau gitu. Jangan, kita harus apa ya, ngasih yang terbaik gitu. Aku juga awalnya sama sekali nggak bisa ngafal, cuman belajar bareng teman-teman yang udah sering ngafal kan, yang apa pesantren, nanya gimana cara cepet ngafal. Nggak bisa, jadi teman-teman yang belum hafal nanya ke mereka bisa jadi lebih cepat gitu hafal. Nah terus apa Ya, lagi? tadi untuk motivasi masuk petik ya memang awalnya dipaksa gitu Iya, ya. dipaksa. Paksa ya. Tapi saya nggak nyesel. Nah itu bisa bertahan tuh gimana? Ada titik gimana dan pernah merasa ngebetah nggak gitu? Dan apa yang menguatkan dan supaya bertahan gitu? Yang menguatkan yang pertama orang tua, karena kita kan harusnya nggak semuanya dari orang yang berpunya ya. Semuanya yang kode petik semuanya. Biasanya Saya juga dulu. ada yang kekurangan, orang tuanya ada yang ekonominya kurang. Nah, motivasi saya itu gimana caranya saya setelah dari petik langsung udahlah, setidaknya kalau nggak berpenghasilan nggak nyusahin orang tua, nggak minta-minta. Nah motivasi saya di situ. Pas awal masuk emang susahan, cuman saya apa ya, selalu berpegang sama yang namanya berani nanya. Kalau di kelas saya nggak paham materi, saya angkat tangan nanya. Walaupun saya sering dibilangin sama teman-teman saya, lu nanya mulu kayak orang ini apa nggak bisa gitu, orang bodoh gitu. Iya, tapi saya nggak peduli. Ya kan kalau lu nggak nanya, lu nggak bakal tahu. Saya lebih baik dibilang orang bodoh daripada nggak tahu sama sekali. Orang yang beneran bodoh tapi dia nggak nanya, ya dia kan bodoh aja, nggak bakal tahu gitu. Kalau kita nggak tahu terus kita nanya kan kita jadi tahu. Nah, teman-teman saya yang pada nggak nanya itu akhirnya nanya ke saya, ya kan? Kalau lu nggak mau, kalau lu apa ya, bilangin gua begitu tapi lu nanya ke gua, gimana? Ya gitu motivasi saya orang tua. Terus berani nanya lah, pokoknya harus berani nanya, gak usah peduli sama dibilangin kebanyakan nanya, banyak tanya tapi nggak tahu-tahu gitu, jangan peduli. Ya dari niat ingin ngubah keadaan gitu ya, dan dia Iya. akhirnya sampai sekarang bisa langsung bisa bekerja tuh, jadinya apa yang diingatkan Dandi bisa tercapai. Begitu juga dengan Nurul ya, mungkin ya niatnya ingin mengubah keadaan ekonomi keluarga, ya alhamdulillah langsung dijabah oleh Allah SWT dengan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Ya, tepuk tangan untuk Dandi dan Tova. Mungkin dari yang paling senior Kak Hafiz, bagaimana dulu awalnya bisa masuk petik dan motivasinya apa gitu ya? Silakan Kak Hafiz. Ya, tes. Cek. Jelek ya. Suaranya bagus. Iya. Tadi gara-gara dia pindah, nggak usah pakai. Iya, tadi udah dijelaskan sama Kak Ali ya. Nama saya Hafid. Kebetulan saya sama Kak Ali ini langsung di bawahnya angkatan Kak Ali. Angkatan 4 ya, beliau angkatan 3. Jadi dulu kami cukup dekat. Bisa dibilang mentor. Termasuk dulu saya belajar hafalannya pun sama beliau, sama Kak Ali untuk ini. Kalau bicara motivasi, pasti kita
berawalnya sama ya, dari mungkin paling utama faktor ekonomi, dimana tadi yang mungkin disinggung sama Nurul ya, perihal at least kan gitu ya, bahasa sekarang at least gitu, at least kita udah susah, kita nggak mau nyusahin orang tua gitu, sehingga ya kita mengejar ilmu itu dengan cost, artinya kan pasti ada biaya ya, pasti ada biaya, yang mana petik ini memberikan fasilitas non biaya gitu ya. Teman-teman dapat fasilitas makan, kemudian uang saku masih kayak Masih. alhamdulillah itu. Tuh uang saku tuh insya Allah, istilahnya kita tuh di umur teman-teman sekarang tuh, di umur saya dulu, di usia teman-teman pun itu udah kayak jadi satu hal yang mungkin orang tua kita mungkin udah senang di sana. Terlepas seolah-olah mereka mungkin merasa jauh gitu ya sama teman-teman, tapi di sisi lain pasti ada rasa kebanggaan sendiri dari orang tua kita gitu. Karena ya tadi kita udah nggak membebani mereka minimal dari aspek biaya gitu ya. Karena semua bermula masalah pasti ke arah ekonomi gitu ya. Tapi kita ingin upskill, ingin belajar lebih banyak lagi. Itu motivasi yang paling mendasar, ingin mandiri gitu ya. Ingin mandiri, nggak bergantung pada orang tua gitu ya. Itu sih Kak. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Kak Hafiz dong. Harap ya motivasi yang disampaikan oleh kakak semuanya mungkin sama ya, sebagian besar mungkin sama nih ya. Ada yang motivasinya yang penting dapat beasiswa, ada nggak gitu? Ada nggak yang penting kuliah atau yang penting lanjutin aktivitas gitu daripada nganggur gitu kan? Ada nggak? Ya mungkin ada, cuman kalau ada mulai sekarang diubah ya, motivasinya diubah, harus motivasi yang memang bisa mendatangkan manfaat gitu ya. Karena tadi itu mengubah ekonomi keluarga ya, mengubah menjadi orang pertama di keluarga yang jadi agen of change ya, agen of change ya, agen perubahan di keluarganya yang bisa mengangkat dari keluarga gitu ya. Nah, berbicara setelah motivasi, kita akan berbicara mengenai pengalaman kakak semuanya, Kak Nurul, Kak Dani, dan Kak Hafiz ya, mengenai bagaimana sih dulu kakak bertiga ini dalam mengatur waktu ya, mengatur waktu ketika dipetik ya. Kan kalau waktu emang sudah diatur sama petik ya, jam-jamnya misalnya dari pagi sampai siang ya, kuliah, lalu hafalan ya. Tapi bagaimana mengatur di waktu yang sudah diatur, misalnya di jam-jam kosong gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Hafiz dulu deh. Dulu bagaimana, masih ingat nggak kira-kira aktivitasnya? Iya ya. Timing manajemen waktu gitu ya. Jadi setelah sekian banyak alumni, kebetulan teman-teman angkatan 14 ya sekarang ya. Dulu di periode saya, mungkin Kak Ali itu mungkin tepatnya di angkatan 4 ya, angkatan saya itu terkonsentrasi seluruh masa santri ini belajarnya semua mata kuliah. Kalau dibilang mungkin angkatan saya aja tuh yang kayak rinci percobaan ya kayak istilahnya. Iya. Sebelum sekarang formulanya fokus per jurusan. Nah, dulu lebih hektik lagi. Di angkatan kami, angkatan saya itu jam 7 sampai jam 5 hari Senin sampai Sabtu tuh. Ibarat kata kalau sekarang kurikulum total SKS-nya berapa tuh? 35 ya? Iya, ada sekitar segitu. Ya kan 35. Sedangkan dulu di angkatan kakak itu ada 70. Jadi setara kalau di kampus mungkin D2 ya. Itu belum ada AI yang kayak sekarang, belum. Kita masih mantengin di Stack Overflow tuh. Nanti kan teman-teman pasti kalau itu udah sepi tuh, udah nggak ada yang ngobrol. Masih zamannya pakai Slack gitu ya. Kita masih bicara mau bahas teknis apa gitu, perlu diskusi, nggak ada AI kayak sekarang. Jadi kalau dibicara manajemen waktunya, kalau di angkatan saya waktu itu full memang di jam pelajaran, di jam mata pelajaran tuh dari jam 5 sampai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Habis itu mandi, maghrib,
habis itu malam itu kalau nggak salah makan ya, habis maghrib makan. Iya. Kemudian ada waktu 2 jam, jam 7 sampai jam 9 itu nge-lab, kita mau explore buat masing-masing. Sampai jam 10 tidur. Kemudian jam 4 itu Kak Indra itu, itu udah keliling tuh. Udah bangunin kita orang buat sholat tahajud. Setengah 4, jam 4 gitu ya. Mau subuh lah. Dan itu terus menerus selama 1 tahun itu berturut-turut. Nah, kalau bicara manajemen waktu, kalau tak ada target hafalan khususnya di ngaji ya, ya kita kejar habis subuh itu 1 jam itu udah maksimal buat kita merojaah ya. Kalau sekarang masih targetnya kayak ya, juz 30 juz 1 itu. Kalau tidak salah juz 30 sekarang ya? Satu juz doang ya? Iya, tahun ini 1 juz kayaknya. Nah, 1 juz doang. Apalagi cuma 1 juz Fokus ya. di taksinya. Oh, Fokus oke. di bacanya Iya, iya. Dulu di angkatan saya 2 tahun teman-teman. Jadi 2 juz. 2 juz. Juz 30 sama juz 1. Setahun juz 30 sama juz 1. Jadi sangat padat mungkin waktu itu. Ada yang ketinggalan sama artinya dulu. Oh iya, sama terjemahannya. Sama ngapalin artinya. Nah, berarti teman-teman agak longgar lah. Seharusnya lebih Ini yang main HP gimana itu? Ya main HP jangan di sini deh, keluar aja. ya Ya. mungkin. Ini saya terakhir nih ngingetin ya. Ntar kalau di kelas-kelasan sama jangan seperti itu. Maaf habis. Ya. Ya, jadi karena kita mulanya dari motivasi tadi ya. Sehingga kalau teman-teman manajemen waktu dengan kondisi sekarang, saya rasa lebih mudah teman-teman. Yang penting sesuai target dipetik ini, konsentrasi fokus di masing-masing jurusan gitu ya. Kalau ternyata cuma tahsin ya, tahsin Kak ya? Iya, tasin. Wah, itu longgar banget. Dulu Kak temen ya kayak tadi yang bicara masih Kak Nurul yang apa mungkin ada yang nggak bisa ngaji sama sekali, ada sampai pusing itu, bisa dibilang depresi mungkin karena 2 juz Apa artinya lagi? sama terjemahannya gitu. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa sampai juz 1 itu sama juz 30 ya Kak ya. Bener. Oh itu Masya Allah itu ibaratnya angkatan 4 jadi kelinci percobaan sampai ketemu formula sekarang gitu. Itu ya memang lebih ke arah tadi, kalau ada jam explore yang jam longgar yang dibuat explore masing-masing pribadi buat belajar, di situ dimanfaatin. Jadi kalau sekarang udah ada mungkin udah banyak game online gitu ya dari zaman dulu lah, game mobile gitu ya. Kalau secara manajemen itu dihapus dari buku teman-teman gitu. Jadi nggak usah lah nge-game, karena walaupun di angkatan kami dulu, angkatan saya juga ada gitu ya, main PC, main game-game di PC, tapi ya minor aja gitu. Lebih baik kita manfaatkan fasilitas dari petik, kita explore untuk knowledge masing-masing gitu ya. Karena ketika lulus ketika lulus nanti yang diandelin sama teman-teman di luar orang yang nggak kenal ya cuma teman-teman yang kenal aja. Paling wadah-wadah alumni angkatan satu angkatan gitu ya. Kebetulan nanti alumni kita ada alumni petik adanya gitu ya. Gitu. Jadi lebih amanat dalam waktu teman-teman ya. Ketika sekarang lebih longgar, saya juga baru tahu ternyata nggak ada hafalan 2 juz. Itu longgar banget. Apalagi kalau sekarang terkonsentrasi masing-masing jurusan programmer, web mobile ya? Iya, mobile, Web sama jaringan. Jaringan ya, iya. Ini udah lebih bagus gitu kalau dikonsentrasi fokus masing-masing jurusan. Kalau saya dulu semua mata kuliah telan semua tuh, Bang. Wah, itu setiap 3 bulan itu kita udah selesai satu semester istilahnya ya, Pak. Iya, sampai Desember. Iya, setiap 3 bulan gitu. Betul. Nah itu luar biasa. Jadi habis belajar network gitu ya, terus belajar desain, habis itu belajar program. Wah itu mantap itu. Dulu kombinasi mantap itu.
Itu mungkin agak ya cerita ya behind the story bahwa kalau dibilang lebih longgar, saya rasa lebih longgar teman-teman bisa dioptimalkan apalagi buat masing-masing gitu. Masing-masing skill teman-teman bisa lebih belajar, lebih mudah. Ya banyak lah waktu yang memang longgar kalau kayak gini ceritanya gitu. Ya, kalau Kak Hafiz dulu fokus ke jam-jam yang longgar itu loh, yang malam itu kan, Yes. bisa sampai jam 10 ya atau jam Betul. setengah 10 lah. Nah itu Iya. apa yang dilakukan Kak Hafiz tuh dulu tuh? Iya. Jadi kalau ada jam malam itu yang jam kosong masing-masing Mas Antri ya, masing-masing dari saya, teman-teman, Kak Indra itu pun sama juga. Yang dilakukan kita ya explore sama nge-review dari materi yang pagi diajarkan sama dosen. Jadi terkadang kita perlu nge-lab ya. Kita perlu nge-lab, bikin VM, bikin infrastruktur di PC teman-teman gitu. Ataupun nge-lab di cloud punyanya. Dulu kan sekarang kita bikin ini ya, bikin orkestrator gitu perlu nge-setup VirtualBox dan lain-lain gitu. Kalau sekarang mungkin ya banyak ya VPS gampang gitu yang gratisan gitu. Jadi kita di jam malam nge-review materi pagi, terus kita coba ya kalau orang dulu ya IT yang lama memang harus banyak ngoprek gitu. Tergantung konsentrasinya. Kalau sekarang konsentrasi di web programming gitu ya harus nge-setup coding, latih bikin MVC, bikin CRUD dan lain-lain gitu ya. Ataupun sekarang kalau udah dikonekkan ke AI agentnya, dibuatin setup bagaimana si agentnya ini connect gitu ya, antara agent dibuatin tim, siapa yang programmer front end, siapa yang back end gitu ya, diinjek skill.sh-nya gitu. Mungkin sekarang lebih ke sana kalau web programming. Kalau di network ya teman-teman harus nge-lab. Kalau sekarang ngejar certified profesional minimal belajar di CCNA, Mikrotik, Fortinet, kemudian di Palo Alto gitu ya. Karena cukup luas teman-teman nanti kalau tahu bahwa prerequisite atau persyaratan lulus di IT sekarang lebih advance, lebih challenging, lebih banyak kompetisinya. Apalagi kalau sekarang udah banyak kompetisi-kompetisi mini ya kayak bootcamp yang bisa dibilang event-event itu anak-anak level umur 15-an, 16 itu ya, SMP, SMA kelas 1 udah ikut tune in di situ gitu. Jadi jam malamnya memang buat nge-review tadi tuh Kak, sama nge-explore ya. Kalau udah fokus, ya fokusnya tadi kalau web programming ya ngodingnya, network ya lebih ke arah nge-setup environment teman-teman gitu ya, ngelatih bikin infra level 1 LAN-nya, cyber security-nya, bikin autentikatornya dan lain-lain gitu. Itu cukup harus dimaksimalkan waktunya. Ya, Gitu. review materi, ya latihan materi itu yang dilakukan oleh Kak Hafiz tuh di jam-jam malam. Ya, mungkin nanti setelah ini mungkin kita dengarkan juga bagaimana time management ya dari Kak Nurul dan Kak Nadika ya di dalam rangka di jam malam ya atau jam kosong dan juga dalam rangka mencapai target hafalan gitu ya. Apalagi kan mungkin zamannya Kak Dandi dan Kak Mustafa kan sama tuh mungkin tantangannya, challenge-nya ya, tantangan godaannya sama tuh dengan teman-teman semuanya. Apa godaannya? Ya game ya kan, game pasti game lebih menggoda tuh game. Terus nanti tadi mungkin apanya ketika ekspor juga sekarang lebih simpel ya, ketika nyari problem gitu, nyari itu. Kalau dulu kan kita ada Stack Overflow ya dulu ya, Stack Overflow mungkin sekarang udah nggak ada ya, masih ada ya? Udah sepi ya. Ya, dulu kan saya juga pernah tuh kalau kan di programming di grup Facebook, kan Facebook khusus programming. Kalau sekarang godaan teman-teman ya. Tadi selain game mungkin cara belajar, mungkin bagaimana hubungan AI ya, nah gitu. Nah, mungkin kita dengarkan dari Kak Dandi gimana dulu pengalaman untuk mengatur waktunya. Ya dulu apa ya? Kalau angkatan saya tuh jauh lebih gampang ya. Mungkin sama kayak kalian. Bedanya nggak ada bedanya sih sebenarnya. Yang pertama yang beda dari Pak Hafiz itu adalah yang pertama kan hafalan tadi kan Pak Hafiz dia 2 juz 1 sama juz 30 beserta artinya. Oh itu saya bayangin udah stres banget tuh. bayang udah IT 3 jurusan 2 juz plus arti, wah gila itu.
Nah, tapi alhamdulillah di angkatan saya itu kayaknya baru ganti. Ya, angkatan di bawah saya, angkatan 12 itu tuh masih ngapal 2 juz. Tapi di angkatan saya jadi 1 juz. Emang awal-awal tuh saya disuruh ngapalin juz 1 dulu, Al-Baqarah. Udah dapat berapa tuh? 35 halaman, tiba-tiba udah nggak usah ngapalin juz 30 aja sekarang. Jadi juz 1 doang, 1 juz doang. Jadi lebih gampang dari tenang. Nah, itu berita baik banget itu. Hampir saya depresi itu kan, nggak pernah ngapalin, nggak pesantren, tiba-tiba suruh ngapalin 2 juz. Wah, ada teman saya yang udah hafal, emang udah hafal juz 1, juz 30 udah aman tuh, mereka udah seneng-seneng tuh. Nah, habis itu gimana saya ngebagi waktunya itu adalah, kalau kita kan sholat subuh ya pasti dibangunin ya, sholat subuh. Kalian dibangunin nggak? Bangunin kan? Nah, habis sholat subuh jangan pada tidur, jangan tidur, ngapalin. Kayak tadi kata Pak Hafiz, 1 jam itu cukup banget. Apalagi juz 30 itu kebanyakan surat-surat yang udah akrab sama kita, pasti jauh lebih gampang ngapalinnya. 1 jam itu mungkin bisa dapat ya 5 atau 6 ayat dapat, bisa lebih kalau surat pendek. Habis itu pembagian waktu itu buat hafalan ya, buat hafalan tuh tadi 1 jam setelah subuh. Habis itu sebelum zuhur, kan udah di musola tuh harusnya sebelum zuhur, nah itu hafalin. Terus setelah zuhur hafalin, asar hafalin, maghrib hafalin. Tapi saya begitu tuh setelah semester 2 fokusnya, karena kan mau magang. Waktu itu dapat berita kalau mau magang harus hafalin tuh, harus tuntas 1 juz. Wah, saya semester 2 langsung kayak gitu, subuh, zuhur, asar, maghrib ngapalin. Tapi IT juga nggak ketinggalan, IT tetap diulang. Kayak kata Pak Hafiz tadi, pagi sampai siang sampai sore dipelajarin kan IT-nya, macamnya materi baru. Nah, malamnya itu kan kalian bebas ngoprek, bebas nge-lab, buka komputer, buka materi tadi pagi. Kalau nggak dipahamin, kalian coba buka, kan ada modulnya ya, Modul masih ada. modul. Nah, buka modulnya. Habis itu kalian coba sampai stres, coba dulu misalnya materi apa, materi A, kalian oprek siang, kalian misalnya pas diterangin nggak paham, udah sampai selesai kelas masih nggak paham. Sorenya kan ngaji tuh, sore ngaji ajar pesantren ya, pesantrenan. Iya, pesantren. Nah, malam kalian ngoprek. Kalau kalian belum paham, kalian jangan main game, kalian ngoprek. Kalian ngoprek materi yang dipelajarin tadi pagi. Kalau teknik saya dulu kan, zaman saya kan udah ada AI ya, kita udah ada GPT, udah ada Gemini. Saya pakai AI itu bukan buat misalnya saya copy kode, saya lempar situ, tolong selesaikan errornya, jangan kayak gitu. Kalau saya dulu tekniknya itu kayak tadi saya bilang, pelajarin coba dulu sampai stres, bener-bener buntu, udah nggak dapet, baru jangan lempar, tapi tanya gimana kamu nyelesain kode ini, ajarin saya satu-satu dari nol. Saya ikutin itu belajarinnya. Jadi nggak full bergantung, tapi menggunakan AI gitu. Jadi banyak orang-orang yang bilang sekarang tuh, udah ngapain belajar coding, kan udah ada AI. Iya, tapi kita tuh harusnya takut bukan digantiin sama AI, tapi takut digantiin sama orang yang bisa ngendaliin AI. Kita jago coding, tapi ada orang yang pakai AI, hasil codingannya jauh lebih bagus daripada kita. Tapi kalau kita jago coding plus AI, hasilnya pasti jauh lebih bagus daripada orang yang pakai AI doang gitu. Jadi walaupun sekarang udah ada AI, kalian harus tetap matangin di ininya, fundamentalnya, dasar-dasarnya tetap harus paham walaupun ada AI. Begitu. Pembagian waktunya ya kayak gitu kira-kira. Iya, butaan untuk Kak Dandi dong. Langsung dikopas saja ya, langsung dikopas apa cara Kak Dandi itu tadi tuh. Apalagi tadi kan kita sudah belajar AI juga ya di pagi tuh. Nah, ternyata seperti itu ya tadi Kak Dandi sampaikan tuh bagaimana cara belajar ya di era AI ini. Dan begitu mungkin dari Kak Tova ya, kalau Mustafa sama ketika jam luang, dan mungkin ditambahkan ketika libur tuh. Ya, libur Kak Nurul bagaimana tuh aktivitasnya terkait dengan manajemen waktu, terus tadi apakah ngoprek juga, belajar IT mandiri juga gitu. Silakan, Untuk Kak Nurul. waktu luang dari jam 7 sampai jam 10 sama kayak Dandi. Cuman saya ngopreknya itu ngelihat catatan.
Jadi kalian pagi-pagi itu di sama dosen diajarin, itu kalian seharusnya nyatet step by stepnya kayak gimana, nyatet, pokoknya nyatet aja. Soalnya gimana itu jadi penting banget kalau misalnya teman-teman nyatet. Jadi kalian kalau mau ngoprek jadi gampang lah. Kalau misalnya buntu juga kita bisa lihat catatan. Terus pakai AI sama juga kalau misalnya udah buntu banget nih, ya udah pakai AI aja nggak apa-apa. Cuman jangan sepenuhnya pakai AI. Terus juga hafalan sama juga sih pagi, soalnya saya sama Dandi emang sama-sama nggak dari pondok ya dasarnya. Jadi ya jadi begitu Kak. Iya. Ya. Jadi kalau pas Simpel Sabtu aja. gimana? Pas libur emang berseharian libur? Kalau Sabtu Minggu ya kalau misalnya nggak ada tugas atau nggak proyekan ya kita refreshing aja gitu, santai-santai. Mau nonton apa juga nggak apa-apa. Hari Sabtu soalnya kan liburan sama hari Minggu. Hari Minggu juga kan ada jadwal keluar kan? Apa Minggu atau Minggu aja? Minggu pagi ya Minggu keluar? pagi. Ah. Oh ya, Minggu pagi aja itu keluar. Saya keluar. Di depan itu di dekat jalan tol itu ada bazar. Nah, teman-teman bisa ke sono. Iya. Jalan-jalan di Depok kan enak. Nah, Berarti di hari libur itu misalnya hari Ahad ya, itu memang bener-bener dipakai untuk refreshing gitu ya? iya, Bener-bener kalau misalnya misalkan nggak ada ini sih nggak ada tugas sama proyekan gitu. baru di hari Senin dan sampai Jumat full belajar begitu? Iya, full belajar. Nah gitu tuh teman-teman ya. Jadi jangan pas hari aktif atau weekday-nya apa namanya, waktunya belajar main game, terus waktunya libur malah belajar, ya jangan. Puas-puasin aja, misalnya hari Ahad tuh, wah tidur seharian nggak apa. Puas-puasin ya, main game atau ngobrol, telepon orang tua, keluarga gitu-gitu ya. Jadi baru Senin sampai Jumat full belajar ya. Putar untuk Kak Nurul dong. Ya. Apa yang dilakukan Kak Nurul, Kak Dandi dan Kak Hafiz ya, itu langsung berdampak ya ketika mereka sudah lulus ya dari Petik. Ya, kita tadi sudah lihat ya Kak Nurul, Kak Dandi dan Kak Hafiz bagaimana profilnya, pengalaman kerjanya ya. Kak Hafiz sendiri kan 2017 ya. Berarti kan langsung tuh ya, kan 2016 sampai kan masuk Petik 2016 ya. Lulus 2017 dan langsung dapat pekerjaan tadi di sini ya, di PT Geraha Mata ya. Nah, mungkin boleh dong ceritakan bagaimana ini kan dulu deh, kan Nurul yang terbaru dulu. Ya, bagaimana proses Kak Nurul menjadi seorang ERP ya, ERP programmer ya. Ya di PT Solu ya, PT Solu Filantropi. Dan bagaimana prosesnya gitu. Prosesnya sampai masuk situ, dan mungkin bisa dijelaskan dong kultur kerjaannya bagaimana. Silakan Kak Nurul. Jadi pertama-tama saya itu kan di Petik itu kan ada program magang ya. Nah itu pas awal-awal tuh saya pengen direkrut di MMI. Nih ini perusahaan dia nih, Mikro Madani. Nah tapi pas diwawancara saya gagal. Nah di situ saya kayak rada sedih juga sih. Nah dari situ pengalaman ditolak itu saya kayak ya evaluasi diri lah. Nah jadi pas persiapan buat wawancaranya itu ada. Nah habis itu yang kedua di PT Solu. Nah di PT Solu nih pas diwawancara lulus magang 3 bulan. Emang di Petiknya emang kontraknya gitu ya 3 bulan ya Kak. Ya dari situ saya dilihat kinerjanya sama HRD saya. Nah itu bagus. Jadinya ya direkrut di sana. Sekarang saya itu udah di apa ya, kayak ya di hire, cuman pokoknya dipekerjakan di PT Danapain, tahu nggak? PT Danapain, PT Toko Cat Toko cat, yang cat Danapain itu. Nah ya pokoknya di situ. Oh berarti Danapain itu sebagai kliennya, klien dari PT Solu bukan? Iya kliennya. Oke.
Jadi user-usernya itu ya dari Danapen. Saya kerja di situ. Nah, sebelum saya ke Danapen itu, saya ditanya kayak gini, kamu sanggup nggak atau bisa nggak buat jadi ERP developer? Nah, teman-teman itu jawabnya itu harus bisa. Walaupun nggak tahu juga, saya dulu juga nggak tahu ya apa itu ERP gitu. Ya jawab aja bisa. Atau enggak, oh nanti saya cari tahu lagi, saya belajar lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan di dunia kerja itu nggak boleh jawab nggak bisa. Itu jadi ini banget, negatif banget. Ya begitu Kak. Ya jadi ketika dikasih challenge jawab bisa dulu aja ya. Iya. Jawab bisa lah, terus ketika jawab bisa mungkin setelah itu langsung ngulik tuh ya Iya kan? langsung ngulik. Jangan jawab bisa tapi nggak ngapa-ngapain ya sama aja bohong. Ya mengenai ERP itu maksudnya sekarang apa tuh, boleh jelaskan nggak Kak Nurul? ERP itu maksudnya kerjanya sistemnya bagaimana? Kalau ERP itu saya ya jadi adminnya. Jadi kalau misalnya ada kayak aplikasinya itu ada yang error, ada yang bermasalah, nah itu saya cepet-cepet nyelesain kayak gitu. Sejauh ini ada pengalaman yang bikin yang paling kesan nggak? Entah itu di marah-marahin gitu atau kan Marah-marahin. kalian baru nih ya, ada nggak bisa dimarahin atau emang sesuatu yang berkesan gitu pengalaman sejauh ini gitu? Sejauh ini yang berkesan paling ya itu belajar ERP. Soalnya kan di sini juga nggak diajarin ERP itu apa. Nggak dimarahin juga sih. Emang ngapain juga orang-orang marah gitu. Soalnya saya kinerja saya kan juga bagus gitu loh. Berarti bagus ya kultur Iya. sana ya berarti. Jangan berani-berani ya sama Nurul Mustofa ntar di ini kan banyak majelisnya itu kan. Jadi untuk ERP itu ada ininya nggak, misalnya kan Nurul belum pernah belajar ERP ya. Tapi emang ilmu yang dipetik itu kepake nggak gitu dari segi apa namanya algoritmanya gitu-gitu misalnya, logisnya, logikanya gitu. Oh, Ada codingnya nggak itu di ERP itu? kalau di ERP itu paling dikit-dikit doang sih. Soalnya kan emang aplikasinya itu udah jadi. Namanya itu QED atau enggak Odoo. Nah, ya kayak gitu. Jadi ya error juga dikit-dikit sih. Buat ngodingnya juga dikit. Tapi pede ya gitu ya, pede. Iya, Misalkan pokoknya langsung pede aja teman-teman. Jangan bilang Kenapa nggak bisa. pede? Kenapa pede? Karena mungkin sudah belajar juga kali, dipetik kali, belajar pemrograman juga kali. Jadi Iya, soalnya juga pemrograman juga kan udah diajarin dipetik basic-basicnya. Jadi tinggal ngelanjutin aja lah gitu. ya, tangan dulu kan dulu sekali lagi. Ya. Jadi bukan berarti Kak Nurul dari PT Solo lalu dilanjut ya dari magang ke karyawan, itu bukan berarti langsung otomatis ya, tapi ada prosesnya ya. Bahkan kan temen nggak masuk juga ya, teman petik juga nggak masuk langsung direkrut juga ya. Iya, dia satu yang nggak orang masuk nggak masuk juga. ya, dari 3 orang hanya 2 ya, 2 yang lanjut sampai dari sekarang di PT Solo. Kemudian Kak Dandi mungkin boleh cerita juga mengenai pengalamannya bisa berada di PT MMI sebagai full stack ya, stack developer. Silakan Kak Dandi. Jadi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau nggak semua mahasantri bisa magang. Jadi ketentuan buat kita ditentukan layak magang itu yang pertama dari sikap, nilai sikap, habis itu nilai IT-nya. Jadi bagusnya teman-teman dari sekarang itu mempersiapkan gimana caranya supaya teman-teman tuh nilai IT dan nilai kepesantrenannya bagus. Jadi misalnya teman-teman apa namanya bagus nih IT-nya, tapi nilai sikapnya jelek, ya teman-teman bisa jadi dipertimbangkan buat nggak berangkat magang. Nah, kalau nggak berangkat magang, berarti teman-teman kehilangan kesempatan buat dapat pengalaman kerja langsung di lapangan. Nah, makanya pertama-tama saya bilang buat jaga sikap juga apa ya, nilai teman-teman gitu. Nah, alhamdulillah saya itu adalah orang yang termasuk apa ya,
diberi kesempatan buat magang. Magang saya itu ada di PT Mikro Madani Institute. Dia afiliasi perusahaan permodalan Mikro Madani. Permodalan Mikro Madani itu dia apa ya? Holding dari BRI. Bang apa? BRI itu? Bang Ya, Raffi BRI Indonesia. lah. Nah, pokoknya. Jadi dia masih apa ya? Afiliasi dari BUMN gitu. Alhamdulillah. Apa aja sih yang saya dapat dari petik yang berguna di tempat magang saya itu? Yang pertama jelas IT-nya ya. Kan saya berkecimpungnya alhamdulillah masih di satu wilayah yang sama apa yang saya pelajarin di petik gitu. Masih IT, masih belajar, masih bikin aplikasi. Nah, itu yang pertama yang bermanfaat itu. Yang kedua adalah gimana kita komunikasi sama orang. Karena di petik ini ada beberapa kesempatan supaya kita bisa ngobrol di depan orang banyak. Kayak teman-teman sini udah mulai ini belum? Setiap habis zuhur khutbah apa sih namanya? Kultum. Belum kan? Nah, nanti ada saatnya dimana teman-teman tuh setiap habis zuhur di rolling tuh masing-masing buat kultum. Nah, jadi apa ya? Di situ komunikasi kita tuh dilatih gitu, public speaking kita. Tadinya saya nggak selancar, nggak sepede ini buat public speaking, pendiam saya. Tapi di petik salah satu soft skill yang dipakai, yang diajarin tuh adalah public speaking. Nah itu. Habis itu saya di MMI di Mikro Madani itu saya kerjanya ngapain aja sih? Kerjanya yang jelas tadi bikin aplikasi kayak buat ngelola apa ya? Buat mantau kinerja karyawan di pelosok-pelosok. Karena perusahaan saya itu adalah perusahaan yang nyediain jasa kayak outsourcing. Yang pertama pelatihan, outsourcing. Habis itu yang kedua itu tuh ada produk yang namanya ulam itu adalah apa ya? Dia itu pokoknya adalah jasa buat nyari-nyari apa ya namanya? Klien di pelosok-pelosok yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kan kayak nama PT-nya PNM kan, Permodalan Nasional Madani. Jadi dia ngasih modal gitu ke orang-orang yang mau dikasih modal. Nah, apa? Ya UMKM gitu. Nah, jadi saya itu ngelola aplikasi buat mantau seluruh karyawan di Indonesia. Jadi setiap harinya itu kurang lebih ada 200 sampai 300 kegiatan. Itu tuh buat nyari orang-orang buat dikasih modal gitu. Nyari orang yang mau dikasih modal. Nah, aplikasi saya itu gunanya buat yang pertama kan mantau kinerja, yang kedua buat nilai efektivitas sama penetrasi ke setiap wilayah Indonesia. Jadi kayak misalnya di daerah sini udah berapa persen nih sekolah atau kecamatan yang dijangkau sama karyawan Mikro Madani gitu. Terus yang kedua adalah aplikasi keuangan. Jadi setiap karyawan itu nantinya kan dikasih kayak uang apa ya? Uang jajan, bukan uang jajan. Uang buat kayak misalnya saya kegiatan ke sekolah A nanti dapat bensin. Nah, uang bensin itu nanti dirembes gitu. Iya, pencatatan keuangan gitu buat gantiin uang mereka yang keluar gitu. Ya gitu. Habis itu apa lagi? Dari pengalaman yang sudah di berjalan ada pressure nggak atau tekanan gitu? Pressure Pengalaman. pasti ada ya pressure karena sebelumnya saya tuh di perusahaan itu tuh nggak megang website apa ya, bukan nggak megang pemrograman yang dipelajari di petik. Kan di petik itu belajarnya kalau web dia belajarnya JavaScript ya. Nah kalau di perusahaan saya itu pas saya baru masuk saya disuruh megang WordPress. Istilahnya kayak kita belajar jadi teknisi Android tapi disuruh benerin OS apa iPhone gitu. Iya, jadi masih asing gitu buat saya karena bahasanya beda jauh kan, dia Python sama JavaScript tuh beda. Jadi saya sama kayak Topa ditanya, kamu bisa nggak nih ngehandle aplikasi perusahaan kita? Mereka kan awam sama IT ya, jadi nggak tahu aplikasi perusahaan mereka tuh pakainya bahasa apa gitu. Jadi mereka nanyanya bisa nggak? Saya jawab bisa. Saya kira pakai JavaScript, ternyata pakai WordPress. Saya situ emang sedikit ke pressure, cuman sama kayak Topa tadi saya ngulik
saya bilang bisa, ya saya harus ada gerakan gitu buat belajarnya. Jadi nggak cuma bilang bisa doang tapi nggak apa-ngapain. Habis itu pressure yang kedua itu adalah di komunikasi. Komunikasi saya udah belajar di Petik. Cuman buat komunikasi sama orang-orang yang apa ya statusnya tinggi kayak direktur, direksi, kepala divisi, itu tuh saya butuh bahasa yang lebih profesional, yang lebih formal gitu. Saya di Petik emang belajarnya pakai bahasa yang biasa kan, kayak kita ngobrol sekarang kan, antum, ana, ente gitu kan. Kamu, gua, lu masih oke lah gua, lu. Tapi di sana kita harus belajar kayak nyapa, selamat pagi Pak gitu, kayak selamat siang Pak, pakai bahasa yang lebih profesional gitu. Komunikasinya kadang saya keceplosan pakai bahasa yang apa sih namanya, yang nggak formal gitu. Cuman dimaklumi karena kan kita masih belajar gitu. Lanjut. Iya itu. Saya mau buka Gitu. fotonya Dandi nih yang dulu di ini. Apa tuh Pak? Ngomongin public speaking ini ya, ngomongin public speaking ini Oh. ada foto boleh dijelaskan di momen apa nih di PT MMI-nya? Nah itu. Nah ini nih ya. Oh ini. Oh, ini ya suasana kerjanya nih. Nah ini Dandi ya paling atas ya. Iya. Ya mungkin Oh itu. dijelaskan tuh. Itu kalau full tuh fotonya ada 50-60 orang lebih itu karyawan yang muanya itu saya ngeliatnya kayak wah banget gitu, posisinya di atas saya semua kan mereka. Saya anak baru magang dipaksa buat presentasi di depan mereka semua. Saya di depan kalian aja ini udah deg-degan, apalagi di depan mereka. Itu saya presentasi apa ya namanya? Perubahan website ya, terus website mereka tuh jadul lah pokoknya, website perusahaannya perlu di-upgrade, terus banyak fungsi-fungsi yang nggak berjalan sesuai seharusnya gitu. Jadi saya presentasi di situ apa-apa aja yang udah saya rubah, upgrade apa, development apa yang udah saya lakuin di website mereka gitu. Kayak gitu itu salah satu challenge yang paling apa ya, bikin jantung mau copot lah. Iyalah dari awalnya cuma di depan teman-teman santri kan habis duhur itu. Itu juga mungkin nggak setiap hari kan. Iya. Dapatnya mungkin begini, jadi kalau 50 santri Oke 2 bulan sekali berarti kan. Iya, Nah itu. 2 bulan sekali. Nah ini kalau bisa jelaskan emang kultur di perusahaan seperti ini ya? Iya. Kalau ada presentasi wajib semuanya datang gitu. Iya. Jadi kebetulan di perusahaan saya itu ada apel pagi setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin itu semuanya di roll. Siapa yang jadi pemateri di rolling, ganti-gantian. Nah, kebetulan baru 2 minggu masuk, saya kebetulan langsung jadi pemateri. Wah. Nah, itu dikasih tahu presentasi hari Senin. Hari Sabtunya di WA. Kamu siap nggak jadi pemateri? Harus siap ya, harus siap. Wah. Ya udah. Tapi kan kita kan dititipin sama Petik ya di perusahaan. Harusnya kita harus nggak malu-maluin gitu loh. Kalau disuruh ya siap, siap lah pokoknya. Ya walaupun presentasinya masih belepotan lah. Kalau dilihat serem banget kayaknya ya. Serem banget. Itu di belakang saya itu direksi itu ada 4 orang. Oh, Direksi gitu. itu direktur dari perusahaan Bu. Ada cindo-cindoan juga ya. Ada cindonya juga. Oh, ada Pak. Ya ini kelihatan nih. Ya tepuk tangan buat Kak Dandi, Masya Allah ya. Luar biasa. Ini gambaran buat teman-teman nanti seperti itu ya, nanti di dunia kerja seperti itu tuh. Jadi hal-hal yang baru harus siap gitu ya. Nah mungkin selanjutnya dari Kak Hafiz ini lebih menantang lagi ya. Karena kalau dua orang ini setelah lulus dari kerja ada jembatan istilahnya ya, melalui program magang, Kak Hafiz ini dilepas ya. Setelah sudah dilepas, sudah kamu mau kemana kayak sana gitu ya. Nyari kerja sendiri gitu. Kalau di Petik sekarang 4 angkatan terakhir, alhamdulillah Petik sudah kerjasama dengan 2 perusahaan dalam rangka program Industri Camp ini atau magang. Jadi ada peluang lah ya dari santri kita yang di Industri Camp langsung bekerja. Tapi dari angkatan 8 ke bawah masuk ke Hafiz ya, itu setelah lulus memang ya dilepas ya nyari kerja gitu. Jadi kita akan dengarkan cerita dari Kak Hafiz bagaimana dulu ketika setelah lulus dari Petik bisa mendapat pekerjaan ya di setelah lulus tuh 2017 ya. Kalau kita lihat di pengalaman kerjanya ini dia ada di ya pertama di 2017 sebagai IAT Technical Support sampai sekarang ya, sekarang nih sebagai
project manager gitu ya di tahun 2026. Silakan Kak Hafiz, boleh diceritain. Oke. Ya, masih konsentrasi teman-teman ya, masih fokus ya. Jadi saya juga agak emes ya sama mungkin teman-teman kayak Nurul, Topa gitu. Ternyata lulus itu ada wadah gitu ya, nerima gitu. Memang di saat itu agak mungkin bisa dibilang spekulasi ya. Spekulasi dalam arti kita udah jauh-jauh dari kampung ke sini, kemudian kalau lulus nggak ada tempat ataupun mau kemana terus balik kosong, ya ngapain gitu. Nah waktu itu alhamdulillahnya di satu angkatan ya saya yang pertama kali keterima kerja. Itu saya masa transisi setelah lulus. Sekarang masih ada skripsi ya? Skripsi masih? Enggak, sekarang tugas akhir. Project. Tugas akhir. Project cuman nggak ada nulisnya. Oh, Nggak nulis, iya. nggak nulis. Tuh. Udah enak banget dah sekarang. Serius. Tadi lupa cerita dulu tuh kita ada tugas akhir, Skripsi mungkin juga. skripsi kayak S1 kalau teman-teman tahu gitu. Iya, bener-bener. Jadi bab 1 sampai bab 6 kita nulis. Nggak ada AI, wah itu setengah mati pokok. Nah itu habis selesai kurikulum kan di Juli Agustus kayak. Iya. Nah Juli Agustus saya kalau nggak salah 2 minggu itu hampir setiap hari saya buka job seeker, job street, kemudian infolocker.com, semua saya buka tuh platform 8 tab apa 10 tab. Pokok CV saya set up, itu setiap ada yang sesuai saya submit. Ada sehari itu saya submit minimal 8 kali 12 kali itu, direct email ataupun di platform gitu ya. Sampai dulu itu Ibu Dapur masih ya? Masih. Ya. Nah saya interview itu minjem pakai motornya Ibu Dapur. Interviewnya di Jakarta Pusat ya, dekat Dulu Monas. motor smash yang merah ya? Iya, Motor smash merah. motor smash merah. Ini blade hijau ini yang teman-teman tahu ini dari Blade, ya? zaman dulu udah ada buat ngangkat galon, belanja gitu ya. Jadi teman-teman jaga tuh, itu istilahnya sejarah lah. Dari setiap alumni pasti ada cerita itu. Gitu. Ya itu, jadi lulus saya ngeplay, kemudian kalau keterima itu saya sebenarnya ada waktu itu keterima jadi network engineer, tapi karena setelah lulus saya ingin lanjut S1, jadi berpikir masalah jarak juga ya. Jarak mungkin di angkatan saya yang lanjut S1 cuma 3 orang mungkin. Kebetulan angkatan alumni Petik ini ada yang di Nurul Fikri gitu ya. Karena kan dosen-dosen dulu di Petik ini emang dosen-dosen STT Nurul Fikri. Jadi situ saya langsung istilahnya ngeloncat supaya lanjut S1, tapi ambil kelas karyawan. Di kelas karyawan malam, paginya kerja gitu. Akhirnya pas dari keterima itu saya pindah kantor itu di masih CV atau PT lah. Itu awal tuh kerja saya jadi apa? Jadi teknisi rolling door. Nah, kalau teman-teman tahu pintu itu ya, itu rolling door gitu. Itu saya mikir karena sambil kuliah lanjut S1 gitu. Artinya kalau tadi teman-teman emang kan langsung kerja ya. Nyambil kuliah enggak ya? Nah, enggak nyambil kuliah gitu ya. Kalau ada konsentrasi mau S1, S2 gitu, S3 memang agak berat gitu. Tapi dulu yang saya lakukan seperti itu. Jadi dari kantor itu nggak langsung ke IT mainannya. Saya setahun dulu itu fokus di sipil, di manufaktur, di rolling door itu, dari teknisi sampai bisa dibilang main digital marketing juga di situ, ke arah project sampai ya banyak order nilai-nilai project ratusan juta gitu ya. Nah setelah itu karena saya mikir kalau udah asik kayak gini, ini kuliahnya nggak selesai gitu. Akhirnya saya nge-swap lagi. Swap lah itu yang di Gravata sama engineer onsite itu. Kalau yang project supervisor 2017 itu yang tadi itu yang
sipil manufaktur itu kebetulan sama bos saya dapat fasilitas motor gitu ya. Kita kan jauh-jauh dari rumah nggak punya aset ya. Apa gitu. Dulu kita bisa beli motor sendiri tuh udah bahagia banget dulu. Wah ini nggak beli, ini orang tua nggak butuh gitu. Kita punya duit sendiri gitu. Nah itu pride teman-teman nanti. Gitu. Itu bisa dibilang nyari ahwat itu gampang, nggak usah gitu. Tanya ke Ali gitu ya, nanti kesana goalsnya, nggak usah pusing. Yang penting kita bervalue gitu ya. Nah gitu. Itu jadi cerita memang, karena waktu itu pun nggak ada fasilitas kayak apa dihantarkan atau ada tempat wadah magang gitu ya. Saya sebenarnya agak panik tuh. Ini habis ini dari sini mau ngapain, tinggal di mana gitu. Jadi gambling langsung saya tetap register S1 lanjut. Mata kuliah yang dipetik ternyata nggak bisa dikonversi. Tapi alhamdulillah saya S1 juga 3,5 tahun kumlot. Gitu. Jadi mungkin sama Kak Indra nih. Kak Indra juga satu angkatan sama saya di Nul Fikri. Dia beli kelas weekend gitu ya. Seharusnya teman-teman nanti kalau lulus ada tuh, kalau mau lanjut S1 tetap bisa ya Kak ya. Tetap bisa S1 kalau ya ada mimpi-mimpi misal jadi pembantu idaman gitu, jadi PNS gitu kan ya. Mungkin ada yang masih kepikiran kan harus S1 tuh kalau mau ngejar level Pranata 1 atau enggak golongan 4 gitu. Jadi itu memang jadi apa ya? Jadi cerita gitu. Kita yang tadinya nol dari petik, mungkin tabungan teman-teman tabungan dari uang saku per bulan buat modal habis lulus. Ya buat transport kan lumayan ya. Sekarang paling masih ada angkot, Gojek gitu. Dulu masih agak jarang Kak ya. Jalan dulu kan dari sini. Kita jalan dari sini ke Baldes. Nah, dari sini ke Baldes pertigaan depan tuh yang tol. Itu tol belum ada, itu tol. Belum Kanan, ada. yang Jalan Raya Sawangan. Iya, Sawangan gitu. Masih pakai map itu kalau misalnya ada undangan interview gitu. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena biasanya kan setelah lulus petik masih ngasih wadah teman-teman tuh 2 minggu gitu Kak ya. Masih boleh tinggal di sini sambil nanti angkatan adik kelas kita masuk gitu. Kebetulan kita di satu angkatan ada yang nyewa kontrakan deket sini. Ya. Jadi kita alhamdulillahnya kompak. Jadi satu teman yang misalnya belum ada kerja, kita iuran nih satu angkatan. Nanti teman-teman bisa bikin forum kayak gitu tuh. Kasihannya misalnya jauh-jauh luar Jawa kan tiket mahal, tapi sebenarnya pengen berkarir, pengen starting mau praktek di lapangan kerja itu dari Jakarta, ya perlu modal gitu. Itu yang bisa dibilang pride-nya itu nggak gantungan orang tua. Pulang orang tua kasih duit, tes. Nah itu top itu. Ya kan. Ya, masih ke Hafiz ya. Sekarang kan sebagai project manager ya. Nah itu bisa jelaskan posisinya sebagai manager itu seperti apa dan mungkin berarti kan menghandle yang junior ya, gitu Yes. ya. Nah itu termasuk jadi di era sekarang untuk peluang ya bagi para junior yang untuk masuk ke IT. Bukan kalau basic mungkin dari awalnya seperti onset engineer gitu ya, yang awal gitu. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh para fresh graduate nanti mungkin teman-teman Mas Andri sini, dan mungkin apa dari segi skillnya atau dari segi sikapnya, karakter seperti apa yang dibutuhkan perusahaan rata gitu. Ya. Jadi ketika teman-teman misal lulus nanti sudah mulai berkarir deh kayak Mas Tova Nurul ini kan Dika gitu ya. Jadi kalau ada keinginan misal wah saya terimanya di perusahaan yang mungkin masuk di 4 top perusahaan besar di Indonesia gitu ya. Kemudian ingin eskalasi karir di situ gitu ya. Yang jadi kebutuhan memang pasti butuh exposure, butuh pengalaman, butuh experience yang itu membutuhkan waktu. Kalau saya ini dari yang Madinah ke arah Elang Strategi ini bisa dibilang masih satu holding gitu. Satu holding artinya satu holding ini satu owner gitu ya. Saya nggak yang bisa dibilang loncat sana loncat sini gitu, nggak.
Itu dari engineer onsite itu sampai ke arah pernah di sales juga, di sales, kemudian di project manager. Sekarang kebetulan baru pindah jadi manager direct sales lagi gitu Kak ya. Nah itu memang tadi di luar pengalaman memang teman-teman harus punya komunikasi skills karena kalau di project manager sendiri pun teman-teman memposisikan diri selaku project owner ya. Ketika ada user misalnya membutuhkan aplikasi dengan fitur A B C D E gitu ya, kita menghandle teman-teman programmer juga gitu, teman-teman developer, mau resource-nya berapapun lah ya. Even sekarang sudah gampang ya, kalau kita orang luar mungkin bikin project manager dari AI juga bisa gitu sekarang gitu. Tapi fokusnya nggak sana karena kita yang menghadapi ke arah user. Ketika project ini nggak selesai dari timeline, nanti ada biaya ataupun restitusi yang menjadi ini teman-teman yang jadi tulang punggung perusahaan gitu. Nah ini project manager ini dunia yang mungkin cukup cukup berharga ketika nanti ya teman-teman sendiri masing-masing berdikari gitu, punya usaha gitu. Di sini perlu exposure menjadi seorang PM. Kalau tadi contoh use case ada yang berkesan gitu. Dulu pernah saya waktu handle IT infra gitu ya. Kebetulan usernya saya orang-orang polisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasa tahu istilahnya baju coklat itu teman-teman Kolantas gitu ya. Itu pernah satu kasus kita develop implementasi, kalau ada yang nanti belajar teknologi software Defend One gitu ya, SD-WAN. Kita handle sekian cabang se-Indonesia. Kemudian networknya intermittent tuh gitu. Gitu aja. Nah itu Pesan Gojek aja. kombesnya atau jenderalnya itu langsung menghadap ke saya, ngapain kamu sini? Saya bunuh kamu. Wah itu langsung shock itu saya teman-teman. Pulangnya. Saya udah mikir wah, minggu depan udah nggak ada ini. Ya itu ketemu user yang agak beda. Kalau yang umum-umum kan kita enterprise biasa gitu ya. Kalau udah ketemu government, model-model customer yang bapak-bapak anggota gitu ya, maupun ya orang-orang inilah ya, orang-orang PNS gitu ya yang agak Terima deh. itu lebih beda treatmentnya. Sama aneh. Itu satu use case lah ya, satu use case yang memang di level project manager itu menjadi Gampang di pertanggungjawaban perbas aja ya. dari tim, perusahaan ataupun ya pribadi gitu. Karena yang diingat kan kita, boleh saya Hafid gitu Yang pas- atau teman siapa namanya Dika gitu, yang diingat orangnya juga gitu. Iya. Ditandain di next project bisa jadi udah kecap jelek gitu. Nah itu agak ngomong. Biasanya kalau programmer, developer tuh udah dapat order sprintnya apa, nih fixing modul fitur ini selesai gitu. Kalau project manager kita harus melihat whole scope-nya. Makanya kadang ada yang nggak mau ketika diminta misalnya udah orang lama tapi nggak mau, ada yang nggak mau jadi project manager karena dia akan take responsibility di semua hal gitu. Nyediain resource, cost, kemudian teknisnya gitu ya, sistemnya, sampai ke arah kalau teman-teman nanti di project itu udah tahu biasanya ada revenue gitu ya, revenue perusahaan, nanti kaitannya sama tagihan gitu. Itu semua PM tuh yang menjadi sentral orkestratornya gitu. Itu sih Kak kalau PM. Ya, makasih. Buat untuk Kak Hafiz dong. Ya, kalau waktu nggak terasa ya, sebentar lagi maghrib, nih sekitar berapa menit lagi, 20 menit lagi ya. Kita masuk langsung ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dikasih waktu tiga aja ya, 3 santri. Nanti kalau misalnya kurang atau pengen nanya lagi bisa chat atau DM tuh di cari aja di Google tuh, banyak tuh. Kak Hafiz pasti muncul tuh seperti apa. Ya kan di Google. Ya, Kak Hafiz aja, terus Kak Dandia. Berarti kan tiga-tiganya sudah follow akun IG ya, IG Petik ya. Nah, tinggal dicari tuh. Biasanya ada tuh kan ya kalau followernya siapa.
keluar gitu. Kak Dandi, Kak Hafiz, Kak Mustafa, nanti di DM aja kalau misalnya waktu nggak cukup. Kita kasih 3 santri nih yang ingin gue tanya. Tadi di belakang ada yang angkat tangan. Ya boleh silakan. Pakai. Berdiri. Kapan? Tolong dikasih. Cik. Oh, bukan. Ya. Gini aja, Pak. Perkenalkan, nama saya Sabik, saya berasal dari Bali. Pertanyaan saya adalah seberapa pentingkah sosmed untuk membuat personal branding? Apakah harus dari sekarang atau setelah lulus dari Petik? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi konteksnya apa ya supaya teman-teman terlihat gitu misalnya kemampuannya gitu. Bentar, tapi mungkin ya sebagai closing manager kan ya juga tuh sebagai untuk rekrut kawan baru penting ya gitu. Iya. Tadi saya namanya Sabik. Bali. Beli berarti ini. Oh iya, beli. Iya. Jadi kalau seberapa penting cukup penting ya. Cukup penting apalagi misalnya kalau Sabik mau konsentrasi fokus di apa misal jadi talent ataupun jadi konsultan misal. Konsultan IT gitu ya. Konsultan IT-nya spesialis di apa? Di IT solution architect gitu. Nah itu memang perlu dibangun. Kalau sekarang kita bisa nyuruh AI bikin schedule untuk posting konten apa kan bisa gitu ya, cukup mudah. Kalau memang dari sekarang udah mau ke arah sana, ya mulai besok sekalian gitu. Start sekarang nggak apa-apa. Yang penting udah ada visi ke sana, sehingga lulus dari sini nggak start dari nol lagi gitu. Karena ya udah ada yang udah dibangun kan lumayan nih setahun masih panjang gitu. Padahal lulus nanti 2027 ya gitu. Jadi cukup penting, yang penting Sabik tahu goalsnya Sabik ke arah mana, mau ngebangun platform ataupun personal brandingnya ini ke arah saya ini siapa gitu, spesialisasi apa. Karena memang kedepannya sepertinya gamenya itu permainannya di dunia IT, di entertainment, di talent management pun game atensi gitu. Jadi siapa yang makin bagus, karena ternyata juga nggak semua hampir semua juga yang masalah perusahaan tuh melihat kandidat tuh dari sosmednya ini gimana nih gitu. Mereka udah ada talent manajemennya juga, biasanya di sosmednya dia ngomongin apa sih gitu. Data kita di crawl karena udah banyak media analitik gitu ya. Kebetulan saya juga implement itu gitu. Ini cukup penting. Kalau bisa bilang start sekarang, yang penting visinya tahu mau jadi apa. Sabik gitu ya. Kan gue Sabik yang nanya tuh. Lagi yang ingin tanya? Ya. Up. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Salahuddin atau akrab disapa Eki. Saya mau nanya, kan dari Jakarta Barat. Tadi kan Kak Dika sama Kak Tova bilang pas wawancara bisa nggak kamu ngehandle ini? Jawab, saya bisa nih, padahal aslinya nggak ngerti-ngerti banget kan. Nah, metode apa yang dipakai supaya bisa ngerti gitu dan bisa menguasai hal itu aja paling. Terima kasih banyak. Silakan Nurul ya tadi ya. Jadi jawabannya simple aja. Kita itu kalau aku belajarnya learning by doing. Jadi langsung aja pakai ininya, ERP-nya langsung dipelajarin. Maksudnya belajarnya itu dengan kayak ya praktek kayak gitu. Terus juga kalau misalnya praktek dicatat terus juga di screenshot kayak gitu. Nah kalau saya gitu aja sih. Ada dia ada tambahan? Ada pengalaman sebelum belum pernah megang. Tadi kan WordPress ya belum pernah megang tuh. Nah itu
ketika ditanya bisa atau bisa gimana? Yang pertama kan saya ini dulu ya ngomong motivasi saya kenapa harus bisa. Motivasi saya itu ya pertama karena saya udah ngomong bisa, berarti otomatis orang yang nanyain kita percaya kalau kita bisa. Nah, motivasi saya itu berarti kalau saya nggak bisa setelah saya bilang bisa berarti saya bohong dong. Nah, jadi langkah pertama kalau udah terlanjur ngomong bisa padahal nggak bisa, itu yang pertama paksain. Jadi kamu asing sama WordPress, kamu asing sama coding, tapi kamu udah terlanjur bilang bisa, kamu harus bertanggung jawab. Jadi gimana caranya sampai kamu tuh benar-benar bisa ngelakuin itu. Kayak pertama kan belajar, yang belajar tuh nggak cuma belajar doang, tapi praktek diulang-ulang terus sampai bisa. Ya emang intinya sih belajar aja gitu. Karena apa ya? Kalau kita bilang bisa doang kan tanpa dilakuin kan berarti nol gitu, kosong, zong doang. Ya udah sih itu dong. Emang belajar aja sih. Metodenya ya apa metodenya? Iya metodenya harus belajar langsung terjun ke case-nya apa. Jangan cuman nonton YouTube. Padahal kan coding kan praktek ya. Nonton YouTube udah nonton doang, nggak nerapin, nggak praktek gitu. Lu harus langsung praktek, harus terjun ke case-nya gitu. Supaya bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah lu bilang gitu. Kayak gitu sih. Ya kalau bisa, misalnya tadi mau ini bisa gitu ya. Kalau itu kan yang rolling door belum pernah juga kan? Belum. Sama sekali. Iya itu apalagi itu. Itu jauh sama konteksnya IT. Ya emang kalau learning by doing ya, tapi kita juga tahu diri kita ya. Ketika diminta bisa nggak ngedevelop AI buat counting orang misal, ya kalau porsi kita agak jauh steppingnya ya bisa dibalas kata lain misal. Ya, artinya contohnya bisa Pak tapi mohon waktu gitu. Nah itu bisa tuh. Jadi lebih halus lagi gitu. Sehingga reasonnya nanti kita kasih tahu alasannya apa gitu. Oh kalau mau develop ini perlu resource-nya sekian gitu. Perlu banyak butuh waktu sekian lama gitu. Itu jadi alasan yang lain gitu. Sehingga enggak apa-apa bisa. Betul kalau lama pas sudah teman-teman udah lama ntar dicamnya bisa ke arah negatif malah. Kalau apa-apa bisa better. Kalau udah ngomong bisa emang kita udah proof bahwa walaupun perlu ngoprek gitu ya, tapi kebayang lah, oh bisa gitu. Itu masih benar. Cuma kalau nggak semua kebutuhan atau pertanyaan dijawab bisa, nanti ranahnya bisa ke negatif gitu. Bisa dikatain juga sama misalnya pimpinannya, leadernya gitu ya. Karena bisa jadi pas kemarin ngomong bisa nggak selesai. Hanya kan kita secara value ya lu kasarannya mungkin tukang tipu gitu. Jadi ngomong doang gitu. Itu perlu dijaga memang. Yang bisa tahu kayak gitu teman-teman masing-masing. Kiranya ada permintaan apa yang misal kebayang bisa, ya bisa gitu. Kalau saya bisa tapi agak rumit, bisa mohon waktu gitu. Itu kalimat simple tapi memang nggak diajarkan kadang. Bisa mohon waktu Pak gitu. Saya coba gini ya. Itu triknya sih. Banyak trik memang. Tapi nggak langsung semua bisa. Itu karena negatif. Ya, silakan Kak Hafiz. Tanya kenapa dulu dibully gitu ya sama Jadi. Dulu ketemu pas sekolah berarti? Ketemu. Kenalan. Oh, ya. Silakan. Berdiri. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Syawal Farid. Insya Allah jadi bagian mobil gitu. Ini mau nanya, kan dari kakak tiga ini kan alhamdulillah udah diterima di perusahaan masing-masing ya. Aku mau nanya dong, spill HRD gitu kan. Apa sih yang dilirik gitu selain skill, sikap, mungkin sama value gitu kan. Mungkin apa sih
poin tambahan gitu biar apa namanya HRD itu tertarik sehingga kita itu ngelamar kerja itu langsung keterima gitu, nggak nyari-nyari kemana gitu kan. Sama ini Kak, masalahnya kan sekarang posisi lamar kerja itu kan banyak banget ya, apalagi di IT itu kan ada yang web developer, ada web engineering. Nah itu kan kita sebagai yang awam itu kan agak sedikit bingung ya sama istilah-istilah gitu. Dan dimana itu ternyata ada sebagian dari remaja gitu kan yang baru lulus mencari kerja itu banyak yang salah posisi. Nah makanya saya mau bertanya tips apa gitu kan untuk bisa kayak kita menganalisis posisi di mana nanti ketika kita diwawancara terus diterima tugas atau jobnya itu sesuai sama apa namanya posisi kita gitu kan. Jadi nggak salah posisi gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Iya, mungkin saya ini ya udah beberapa kali gitu ya kalau interview. Jadi HLD itu biasanya punya metode masing-masing. Nanti teman-teman juga kalau longgar bisa searching. Jadi ada mereka metode dengan metodologi STARS gitu. Contohnya gini. Siapa tadi namanya? Syafa. Syafa berapa jumlah orang di Jakarta gitu. Atau enggak Syafa berapa jumlah kucing di Jakarta? Nah, selesai kamu. Kalau jawab nggak tahu selesai. Gitu. Ini spill nih ya. Ini nggak ada nih ini. Nggak bakal ada yang ngasih tahu ini. Jadi mereka melihat cara berpikir kita. Ketika ditanya seperti itu, Syafa jawabnya, oh iya Pak, kalau dari Jakarta ini estimasi ada populasinya totalnya sekian juta orang, di mana masing-masing kakak memiliki anggota keluarga sekian gitu ya, bisa jadi dari sekian persentase mereka punya kucing sekian gitu. Nah itu simple tuh, itu udah satu jebakannya HRD gitu ya. Nanti pas lagi interview ada lagi metodologi yang lain gitu. Metodologi yang lain kalau nanti ada pertanyaan contohnya kamu mau gaji berapa? Nah. Nah, jawabnya apa, Safa? Belum ada jawaban. Itu jadi persoalan lagi nanti. Langsung to the point aja. Dulu kakak juga kayak gini kayak temen-temen. Sesuai kemampuan perusahaan aja, Pak. Ada salah itu. Itu membuat menjadi perspektif bahwa ya kamu nggak ada nilainya gitu. Ya ini aja langsung Pak sepian 5 juta 7 juta gitu. Kenapa 7 juta? Ya sesuai dengan kebutuhan saya untuk bulanan saya mengkalkulasikan 7 juta Pak. Oke gitu. Itu lebih clear. Itu jebakan juga karena biasanya fresh graduate itu yang dijawab pasti sesuai. Ini dari alumni kayak saya doang nih yang share kayak gini. Gitu. Itu trik salah satu. Jadi tadi HLD itu ada ilmunya. Mencari talent itu ada mekanisme HLD manajemennya gitu. Kalau teman-teman nanti ada yang mau jadi berkarir di HLD, pasti ketemu case kayak gini tuh. Karena dalam satu korporasi, satu perusahaan tuh mereka punya visi yang panjang ya. Visi yang panjang di mana nggak bisa kita kerja satu orang, saya sendiri gitu, misal Kak Ali sendiri punya apa gitu, pasti dibantu sama manajemennya siapa? Ya HRD ini gitu. Nah itu triknya kayak tadi pas lagi nyari talent fresh grade khususnya ya, teman-teman pas lulus nanti itu Kak Mina teman ya kan daripada Andi. Iya nambahin mungkin teman-teman belum nangkep yang metode satu tadi ya. Jadi yang dilihat HRD itu adalah prosesnya. Jadi nggak semerta-merta kita langsung bilang nggak tahu Pak, tapi dilihat dulu kita nih ada effort nggak buat mikir setidaknya gitu loh. Kalau emang kita nggak tahu jawabannya, kita jawab nggak bisa, emang berarti dilihatnya kita nggak ada effort gitu ya Pak. Nah, jadi setidaknya kita ada progress, ada usahanya gitu. Jadi teman-teman teman-teman ngebandingin orang yang ditanya lu bisa bikin ini nggak,
oh nggak bisa gua. Nah sama orang yang ditanya lu bisa bikin ini nggak, oh gua coba dulu ya nanti gua pelajarin. Nah itu mungkin dia nggak bakal langsung bisa, tapi dia ada keinginan buat belajar, ada progresnya gitu, ada effortnya mau belajar gitu ya kan. Jadi yang dilihat itu. Terus sama tadi yang ditanyain Syafat, gimana caranya supaya kita nggak salah posisi. Itu sedikit agak aneh buat saya karena kita ngelamar kerja pasti nyari tahu kan pekerjaannya itu apa. Jadi apa ya, sekarang ada search engine banyak, ada AI banyak. Ada AI banyak, kita bisa nyari tahu tuh di Google, misalnya project manager tuh kerjanya ngapain aja. Jadi harusnya sih nggak bakal ada yang sampai salah posisi buat ini yang ngelamar ya, karena kan kita bisa nyari tahunya dari HP banyak ya. Nah gitu. Caranya biar nggak salah posisi ya cari tahu. Kamu ngelamar jadi ini kerjanya apa, cari tahu, kamu ketik, cari, nanti pasti bakal muncul gitu. Harusnya gitu sih. Ya, ngerikan dulu ada tambahan? Cukup ya? Oke, karena sudah maghrib, cuman kita nggak apa ya, kita majelis ilmu ya. Ada dikit ini, ada terakhir untuk penutup nih ya, dari pertanyaan terakhir nih ya, dari untuk kakak yang depan ini. Ini pertanyaannya, di depan kakak sekarang ya, ada mahasantri baru yang masih merasa bahwa belajar itu sulit ya. Mereka bahkan belum yakin bisa bekerja di bidang IT. Kalau hanya boleh memberikan satu nasihat ya kepada mereka selama 1 tahun di Petik ini, apa yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman mahasantri ini? Dari Kanurul dulu. Ya singkat aja, ya pokoknya yang penting nyatet aja dah. Soalnya kita sekarang kan hidup di era hyperconnectivity. Kalau Pak Dudi bilang hyperconnectivity, kayak kita apa-apa itu kita itu kayak ini dah. Pokoknya saling terhubung ke internet gitu. Makan HP, tidur HP, ya kayak gitulah. Ya makanya jadi kita itu kayak sering lupa gitu lah. Nah, cara nge-counternya itu ya nyatet. Kalau saya kayak gitu. Semuanya ada buku tulis bawa? Dari Kanadi silakan. Yang kayak yang saya bilang sebelumnya ya, jangan takut buat nanya, jangan takut buat dikatain gitu, jangan takut dilihat orang banyak nanya gitu. Pokoknya lu nggak tahu, lu pilih nggak tahu selamanya apa, jadi tahu setelah lu nanya gitu ya. Mungkin itu aja. Terakhir dari Kak Hafiz. Ya kalau dari saya sih satu kata aja ya, fokus ya. Fokus, konsentrasi. Yang teman-teman mau menjadi apa gitu setelah lulus dari sini. Kalau mau menjadi programmer, jadilah programmer yang terbaik se-Depok misal, ataupun se-Jakarta gitu. Ikut-ikut hackathon dan lain-lain. Kalau mau jadi network infrastruktur, jadi sistem administrator, sistem engineer, fokuslah pelajari OS sampai bikin kernel dan lain-lain itu. Gitu. Kalau mau jadi mobile developer, fokuslah jadi mobile developer yang ya kompetitif, UI-nya enak gitu ya. Mau interoperability dengan siapa aja gampang. Jadi ya fokus konsentrasi sih gitu. Gitu sih. Ya. Mencatat ya, berani bertanya dan fokus. Itulah nasihat terakhir dari teman-teman kakak kita yang depan. Dan semoga teman-teman mahasantri langsung ya, just do it ya, langsung kerjain ya, langsung kerjain dan jangan ragu-ragu ya. Kita kasih plus untuk kakak kita semuanya. Luar biasa ya, 2 jam ya, 1 jam setengah tidak kerasa, bagi saya yang kerasa. Kita telah mendengarkan nasihat ya, pengalaman ya, lalu ilmu ya, tips-tips tadi yang penting dari Kak Hafiz juga, Kak Dandi dan Kak Nurul Mustafa ya. Semoga ini jadi wawasan untuk teman-teman semuanya agar jadi modal ya, supaya nanti ke depan, mulai hari Senin ke depan langsung bisa tune in ya, langsung fokus dan semangat menjalankan aktivitas kegiatan belajar di Petik. Oke, kita akhiri ya untuk pertemuan di sore ini dengan sama-sama baca hamdalah. Terima kasih ya kepada Kak Hafiz
Kak Dandi dan Kak Nur Mustafa yang telah meluangkan waktu. Masya Allah ini jujur kali juga banyak alumni yang nggak bisa hadir, yang bisa ini. Alhamdulillah Kak ketiga ini menyempatkan waktu untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akhiri dengan sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto bersama cuman langsung saja mungkin ketiga Kak Nurul, Dandi dan Kak Hafiz langsung di sini. Nanti dari sini fotonya. Teman-teman boleh berdiri ya. Nanti di depan. Ada yang sibuk mengajar, ada yang usaha. Saya foto dari sini ya. Di balik layar dan panggung, satu benda Oke, yang minggir agak tengah biar kelihatan. Setiap senyum di pertemuan, obati lelah hari-hari Oke, siap. yang panjang. Saling tanya, Satu, saling dua, dengar. Rindu tiga. terjawab di satu Ini satu, pergelangan tangan. 2, 3. Kalau nanti rasa Bebas. Bener ya, bebas ya. ingat kembali halaman pertama. Semuanya senyum ya. Saat 1, pintu 2, peluang 3. terbuka dan kita masuk bersama. Kita satu. Teman-teman santri isinya sholatnya cuma bagi 2 sholatnya. Tiap langkah yang pelik dari Oke. depok menyebar, tapi hati tetap dekat. Kisah kita takkan pernah usai. Kita satu. Ikam penting, beda jalan, tujuan tetap api. Langsung wudhu sholat ini bagi 2 ya. Di sini aja sholatnya. Kalau di itu udah telat ya.